Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama saya Siti Fatimah Nur Jamil dengan NIM 2000310 Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam masuknya ke negara Jerman. Kalian pada penasaran nggak? Atau udah pada tahu? Kalau yang belum pada tahu, yuk kita simak videonya. Jerman. Sebuah nama negara Eropa yang sebenarnya sudah lama menjadi pesohor dunia, baik dari berbagai bidang dan dari segala hal, baik teristimewa dari aspek sains maupun dari teknologi dan sejarahnya. Para publik dunia pun tidak akan menentang akan kedudukan superioritas produk otomotif negara Jerman, bertepatan dengan kemajuan sains teknologi yang sangat pesat di negara tersebut. Hal ini juga menjadikan Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Pemahaman masyarakat di dunia tidak akan pernah bisa meninggalkan kiprah Jerman dalam sejarah modern, yang akibatnya masih bisa dirasakan hingga saat ini. Islam di Jerman berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Saat ini, Islam menjadi agama terbesar kedua di negara tersebut. Dengan jumlah penganutnya mencapai 4,7 juta orang atau sekitar 5,7% dari total populasi Jerman, yang sebesar 83 juta jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Jerman, Muslim Sunni menjadi yang terbesar dengan persentase sebesar 74,1%. Disusul Alevi 12,7%, Syiah 7,1%, Ahmadiyah 1,7%, dan aliran lain-lain 4,4%. Keberadaan Islam di sini menjadi penting karena sebenarnya hampir setengah dari populasi atau penduduk Jerman tidak religius. Ujar pakar Islam di Jerman, Susanne Kaiser di Berlin. Agama Kristen masih menjadi agama mayoritas negara yang dipimpin Kanselir Angela Merkel tersebut dengan presentase sebesar 47 juta atau 58%. Disusul Islam 4,7 juta, Buddha 270.000, Yahudi 120.000, dan Hindu 100.000. Menariknya, sebesar 28 juta penduduk atau 35% mengaku tidak beragama. Sebenarnya, kata Kaiser, Islam sudah muncul di Jerman sejak 1945. Akan tetapi saat itu Islam masih menjadi agama yang tidak terlalu banyak penganutnya, sebanyak 6.000 orang saja. Sejak 1970-an, jumlah penduduk muslim di negara tersebut secara bertahap terus meningkat mulai dari 1,2 juta orang hingga mencapai 4,5 juta orang. Semakin besarnya jumlah muslim di Jerman ternyata menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di negara tersebut. Saat ini, isu mengenai Islam menjadi hal yang sering diwacanakan di kalangan masyarakat Jerman. Sejak peristiwa aksi terorisme itu, mata masyarakat Jerman seolah-olah menjadi terbuka soal Islam. Sebelumnya, kata Kaiser, orang-orang Jerman hanya menganggap Islam sebagai suatu etnis tertentu saja. Meskipun perkembangan Islam di Jerman semakin pesat, sayangnya umat Islam di Jerman kurang mendapatkan keberpihakan secara politik. Perlakuan terhadap umat Islam, misalnya, berbeda dengan perlakuan terhadap umat Yahudi yang diistimewakan. Akibat peristiwa Holocaust yang hingga kini tabu dibicarakan di negara tersebut. Perkenalan pertama bangsa Jerman terhadap Islam ternyata dimulai dengan pengalaman yang sangat konflik, yaitu kejadian Perang Salib pada tahun 1905 sampai dengan 1291 Masehi.
Meskipun ada kemungkinan pernah terjadi kontak yang lebih positif seperti perdagangan, namun kontak yang bersifat kekerasan ini berperan mendorong dimulainya rasa ingin tahu masyarakat Jerman tentang Islam, meski sebagai pihak yang dimusuhi. Hal ini pernah dikemukakan oleh sejarawan Inggris William Montgomery Watt, di mana latar belakang utama lahirnya Orientalisme adalah disemangati oleh kejadian Perang Salib ini. Maka dari Perang Salib inilah bangsa Jerman pertama kalinya belajar tentang Islam. Sebagaimana banyak diketahui dalam berbagai buku sejarah, Perang Salib melibatkan berbagai bangsa-bangsa di Eropa seperti Prancis, Italia, Inggris, dan Jerman. Perang Salib yang pernah diikuti oleh bangsa Jerman adalah pada Perang Salib 2, 3, dan 5. Selain Perang Salib, kontak lain bangsa Jerman dengan umat Islam di fase klasik adalah peristiwa pengepungan kota Wina oleh Kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1526 dan 1683. Di Jerman, Angela Merkel menerima lebih dari 1 juta pendatang yang mayoritas Muslim dengan tangan terbuka. Kebijakan dan sikap kemanusiaan ini tidak luput dari kritik dari berbagai politisi di negara Uni Eropa paling makmur ini. Walaupun demikian, sebagian kelompok khawatir bahwa jumlah Muslim akan terus bertambah dan menjadi 20 juta Muslim di tahun 2020. Jerman juga merupakan negara barat yang hampir tidak pernah punya pengalaman kolonialisme atau penjajahan di dunia Islam, namun memiliki pengaruh sama besar dengan negara barat lain yang punya pengalaman kolonial sangat lama dengan umat Islam. Fenomena Muslim di Freiburg ini kemudian memberikan napas baru kehidupan kaum minoritas yang tidak lagi memfokus kepada hubungannya dengan mayoritas, melainkan sisi praktik keagamaan Muslim di Freiburg. Muslim di Freiburg yang sebagian besar berasal dari negara-negara Islam di Timur Tengah masih mengidentifikasi diri mereka bukan sebagai orang Freiburg, melainkan negara asal generasi pertama mereka. Identifikasi tersebut kemudian menggiring mereka mempraktikkan ritual keagamaan bersama dengan komunitas berbasis etnis atau negara asal. Tiap individu Muslim memiliki caranya sendiri dalam mempraktikkan agama, baik ritual agama maupun kehidupan sehari-hari. Namun, yang jelas terjadi yakni adanya penyesuaian dalam menerapkan ajaran agama dalam kehidupan mereka. Kehidupan sehari-hari terkait praktik keagamaan juga mengalami pergeseran. Larangan tentang makanan dan minuman haram bergeser menjadi sebuah pilihan hidup bagi mereka. Begitulah tiap individu mengaplikasikan pilihan hidupnya dalam keseharian mereka terkait praktik keagamaan. Mereka senantiasa menciptakan bentuk adaptasi yang beragam demi keseimbangan. Perbedaan kultur Islam dan kultur Barat mengharuskan mereka mempersiapkan strategi-strategi agar bisa bertahan dalam dua arus kultur tersebut. Adapun jejak-jejak peradaban Islam di Jerman, yang pertama ada Masjid Schwetzingen, yang mana dibangun pada tahun 1779 di kompleks Taman Istana Schwetzingen di Baden atau Württemberg. Masjid ini juga dikenal sebagai bangunan bergaya masjid paling awal di Jerman. Masjid ini dibangun saat arsitektur Islam mendominasi dunia. Meski demikian, bangunan ini tidak pernah ditujukan untuk melaksanakan ibadah, meski di kemudian hari digunakan untuk tujuan keagamaan di berbagai waktu. Selanjutnya yaitu ada Masjid Yavuz Sultan Selim, yang mana masjid ini merupakan bangunan keagamaan di Mannheim yang merupakan masjid terbesar di Jerman hingga tahun 2008. Sebanyak 3.000 Muslim mengunjunginya setiap akhir pekan. Sejak masjid ini dibuka pada tahun 1995, tokoh-tokoh Muslim terdekat dan pusat pemuda telah menjadi magnet bagi komunitas Muslim. Selanjutnya yaitu ada Masjid Pusat Köln, yang mana masjid tersebut merupakan bangunan yang ditugaskan oleh Muslim Jerman dari organisasi DITIB agar menjadi pusat masjid yang besar dan representatif di College Jerman.
Bangunan ini juga dianggap sebagai salah satu masjid terbesar di Eropa. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam di Jerman yang mana yang pertama ada Theodor Noodle, lahir pada tanggal 2 Maret 1836 di Hamburg, Jerman. Dia seorang pakar semitik Jerman yang ternama dan menyelesaikan studinya di Göttingen, Vienna, Leiden, dan Berlin. Ketika masih duduk sebagai mahasiswa, Noldek sudah mulai belajar bahasa Turki dan Persia. Ia pun meraih gelar sarjana mudanya pada usia 20 tahun dengan karya tulisnya yang berjudul Tarik Al-Quran. Pada usia itu, ia mulai mengadakan penelitian keluar Jerman. Selanjutnya ada Joseph Koch, yang mana ia lahir di Rotterdam, Jerman, 15 Maret 1902. Ia mulai studinya di perguruan tinggi dengan mendalami filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di Universitas Prusia dan Leipzig tahun 1923. Ia pun memperoleh gelar sarjana muda di Universitas Prusia dan menjadi guru besar pada 1929. Scott menjadi dosen di Universitas Freiburg, Jerman. Pada tahun 1934, ia diundang untuk mengajar di Universitas Kairo, Mesir. Di situ ia mengajar fikih, bahasa Arab, dan bahasa Suryani. Di jurusan bahasa Arab Fakultas Sastra, ia mengajar di Universitas Mesir hingga 1939. Pada tahun 1954, ia pakar fikih Islam, menjadi guru besar di Universitas Leiden sampai 1959. Ia dengan kawan-kawannya mengedit cetakan kedua Dairat Al-Ma'arif Al-Islamiyah. Kemudian ia ke New York dan menjadi guru besar di Universitas Columbia dan meninggal di Amerika pada tahun 1969. Dalam bidang fikih, karya Shkach antara lain Al-Qasaf, Al-Kitab, Al-Hiyal wa Al-Makharij, Abu Hatim Al-Qazwini, Kitab Al-Hiyal fi Al-Fiqih, At-Tabari, Ikhtilaf Al-Fuqaha, dan lain-lain sebagainya. Adapun karyanya yang paling menonjol dan kontroversial adalah bukunya The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950. Selanjutnya yaitu ada Annemarie Simmel, yang mana dilahirkan di Erfurt, sebuah kota kecil di Jerman pada tahun 1922. Simmel ini memperoleh gelar doktornya di Universitas Berlin dan Universitas Mannheim. Dia juga menyandang gelar profesor di bidang studi Islam di Universitas Marburg, Universitas Bonn. Sejak tahun 1967, ia di Universitas Harvard. Ia menjadi anggota beberapa masyarakat akademis, yang mana diantaranya anggota Middle East Studies Association, The Association for the Association. Di samping menjadi penyambung artikel-artikel untuk jurnal-jurnal profesional, dia juga mengarang beberapa buku tasawuf. Selama hidupnya mempunyai misi untuk membangun pengertian tentang Islam, memperdebatkan bahwa Islam adalah di antara agama yang paling tidak dimengerti. Simmel seorang sarjana Jerman yang dikenal sebagai pendiri jembatan dengan dunia Islam. Keahliannya dalam bidang ilmu-ilmu tasawuf terkenal di Barat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada sejarah peradaban Islam di negara Jerman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Nah, gimana barusan penjelasannya? Udah
bisa dimengerti lah ya, sedikit-sedikit juga menambah wawasan juga buat kalian semua. Nah, semoga bermanfaat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah.